Hadirin rahimakumullah, dalam setiap munasabah, dalam setiap kali peringatan penting apapun, baik itu Isra Mi'raj pada malam hari ini, Maulid Nabi, kita nanti ketemu dengan nisfu Sya'ban, kita bertemu lagi dengan nuzulul Quran, kita bertemu nanti terus munasabah apapun, pasti kita akan mengikatkan hubungan kita dengan sahibus syariah Nabi Muhammad SAW. Apapun munasabahnya, apapun, berarti setiap munasabah dirayakan di masjid, di rumah, dimanapun, yang penting hasilnya kita mengingat Nabi Muhammad SAW, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, mendengarkan sebagian kerinduan para ulama tentang tadi, kalau kita memahami qasidah-qasidah yang kita baca semua, ya, itu semua hal yang baik. Makanya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan, kalau kita mau tahu, ada orang bertanya, majelis seperti ini baik atau tidak baik? Ini yang jawab ulama, ini gurunya habaib se-Indonesia aja, ya. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan, apa yang kalian lakukan di majelis itu? Jadi kalau kita ditanya, ini majelis baik aja? Baik. Masa ragu? Baik. Kalau nggak baik saya pulang. Ya, pakai majelis ini baik. Mengapa? Bersolawat, menyebut nama Nabi Muhammad, mengenang tentang peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi majelis baik. Beliau mengatakan, apa yang kalian lakukan ketika ada di majelis? Kita bersolawat. Satu saja, kita punya hujjah, kita punya dalil satu saja. Kita di majelis ini nggak ngapa-ngapain, duduk dengerin orang baca qasidah sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam, pulang. Dah, nggak pakai ceramah, nggak pakai makan. Misalnya begitu, itu majelis sudah baik sekali. Mengapa? Karena sholawat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di rumah kita tidak bersolawat, tapi dengan duduk di tempat ini kita bersolawat. Udah cukup, nggak usah pakai diperdebatkan lagi. Berarti majelis itu majelis yang baik. Jelas ya? Jadi saya tanya lagi, majelis ini baik kan? Baik. Alhamdulillah, mulai nyambung sekarang. Ya. Majelis ini baik. Supaya nggak ngantuk, dikasih marawis rebana besar-besar, ya, supaya nggak ngantuk. Boleh kita mendengarkan qasidah dengan anasyid, dengan rebana dan sebagainya, itu boleh hukumnya, karena rebana itu pernah ditabuh di hadapan Nabi Muhammad SAW dan Nabi tidak mengingkarinya. Begitu. Sesuatu yang tidak diingkari oleh Nabi, maka cukup dalil bagi kita bahwa itu sesuatu yang baik. Ya. Rasulullah paling sayang kepada umatnya. Kalau kira-kira umatnya salah, pasti Rasulullah akan mengatakan, jangan pakai tabu-tabuan itu. Jadi alat musik yang disepakati halalnya, bolehnya, itu rebana. Begitu. Kalau yang lain itu khilaf. Khilaf. Tapi kalau rebana itulah yang pernah kita punya hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita alhamdulillah majelis-majelis yang baik, kita diajarkan bersolawat kepada Rasulullah SAW, kemudian mengenang, mengingat apa peristiwa-peristiwa penting. Sudah kita dengarkan dari qasidah, masya Allah. Laulaka ya zinatal wujudi, masya Allah. Ya, di qasidah tadi dibacakan, laulaka ya zinatal wujudi. Kalau bukan karenamu, wahai penghias semua kehidupan ini, dan Muhammad SAW. Ya. Maka ba'aishi walau wujudi, gak akan enak hidupku. Keberadaanku di dunia dan hidupku gak ada enaknya. Kaya raya, gak ingat Rasulullah, gak ada enaknya. Sehat, tapi gak pernah ingat Nabi Muhammad, tidak enak.
jadi pejabat tidak ingat Rasulullah, tidak enak. Semuanya itu para aulia sudah merasakan nikmatnya berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Mata ba'aishi, gak enak hidupku, walau wujudi, bahkan keberadaanku di dunia ini juga tidak ada artinya apa-apa, hampa kalau tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena yang majlis-majlis seperti ini apa? Mengingatkan kita lagi, tashwiqan lisami'in, merangsang kerinduan untuk pada siapa yang mendengar bahwa Nabi itu begini, Nabi itu luar biasa, segala kemuliaannya ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa yang wajib bagi kita untuk kita ambil hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini juga menunjukkan betapa agungnya kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahirannya luar biasa, sudah dijelaskan tentang kelahiran Rasul SAW dalam kitab-kitab, dalam banyak hal kita mendengarkan bahwa Nabi itu memang luar biasa. Dalam rangka itu pula pada malam hari ini, kalau setiap kali kita merayakan Maulid, kalau ditanya orang untuk apa? Untuk mengatakan kepada orang bahwa Nabi itu memang orang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi itu orang biasa, ya itu mereka sedang mensosialisasikan sesuatu yang salah. Kalau gitu enggak, kita bilang jangan, Nabi itu luar biasa, tidak sama segala-galanya. Dalam hal apa? Fisik sudah dijelaskan, aromanya Sallallahu Alaihi Wasallam, keberaniannya, cara pandangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang sholat ngebut sholatnya. Dan Rasulullah SAW begitu selesai kata Rasulullah, benarkan sholat? Padahal di belakang. Kok bisa tahu? Ya Rasulullah bagaimana? Melihat kan di belakang. Kita tahu kan yang di belakang? Tidak tahu ya. Tapi Rasulullah SAW tahu. Yang di belakangnya tahu. Berarti tidak sama Nabi Muhammad SAW. Dengan manusia manapun tidak sama. Dan semua rangkaian dari setiap peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW, baik yang ditulis oleh a'immah, para imam, baik itu yang dituliskan tadi Syekh Abdul Rahman Al-Jaiba'i dan semuanya, semua mereka menggambarkan bahwa Nabi itu memang luar biasa. Ya. Jadi itu yang perlu ditanamkan sekarang itu saat ini. Nabi itu manusia luar biasa. Terus makanya orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Islam sana akan mengatakan Nabi itu biasa. Kita tanamkan itu baik-baik sampai kapanpun. Ya. Masjid insya Allah panjang umur sampai kiamat ada di masjid. Ya. Dan panitianya boleh ganti, kalau nggak ganti bahaya. Ya. Karena berarti sampai hari kiamat antum hidup. Ya. Nah, jadi gantian. Tapi siapapun diajarkan, mulai anak pemuda-pemuda ingatkan apa tujuan Maulid. Panggil orang, suruh ceramah orang, suruh ingatkan pada umat bahwa Nabi Muhammad manusia luar biasa. Penting itu, ya, penting. Ketika kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia luar biasa, dalam hal apa? Kalau ditanya, dengan hal apa Nabi itu beda dari fisiknya, kecerdasannya dan sebagainya. Akal Nabi Muhammad SAW, ya tidak sama. Bahkan seperti akalnya Rasul Wahab ibn Munabbih mengatakan, aku membaca di 71 kitab-kitab umat terdahulu, dikatakan bahwa akal Nabi akhir zaman, kecerdasan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW itu dibanding bagaimana? Seperti satu butir dari pasir dunia itu yang ada, itu satu milik orang bersama-sama, sisanya untuk Nabi Muhammad SAW. Berarti kan Rasulullah itu luar biasa. Tiba-tiba kalau sekarang ada orang yang mengatakan bahwa apa yang sudah dinaskan oleh Nabi, Rasulullah SAW mengatakan ini haram. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, oh nggak apa-apa. Mau ikut siapa kita? Mau ikut siapa kita? Ikut Rasulullah apa ikut orang itu? Profesor yang ngomong? Rasulullah. Profesornya segudang. Satu kontainer. Sebanyak apapun, seluruh dunia bahkan tidak tertandingi dengan apa yang dipahami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang wajib ditanamkan setiap saat. Apa yang dari Rasulullah pasti benar.
Tadi sudah disinggung masalah jilbab, dan disinggung masalah hal, semua yang bersumber dari Nabi pasti baik. Semua yang menyelisih Nabi pasti salah dan pasti buruk. Itu aja sudah. Kalau itu kita tanamkan terus, ya, insya Allah selamat dunia akhir. Dan rangka itulah kita merayakan Isra dan Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan semuanya munasabah-munasabah itu mengingatkan kita bahwa Nabi adalah manusia luar biasa. Dalam yang terpenting dalam hal ini adalah kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang mengatakan itu kecerdasan murni manusia. Tidak, bukan cuma kecerdasan. Kalau kecerdasan akan diingat oleh orang-orang, begitu. Nabi itu kenapa punya ilmu yang luar biasa setelah umur 40 tahun? Kan gitu. Nabi itu ilmunya tidak tertandingi oleh siapapun ketika umur 40 tahun. Gak ada orang yang bisa menandingi ilmu Nabi Muhammad SAW. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Karena apa? Karena apa Nabi setelah umur 40 tahun mempunyai ilmu yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun? Karena Allah sudah turunkan Al-Quran. Nabi Muhammad sudah turunkan, diwahyukan kepada Rasulullah Al-Quran. Jadi kalau kecerdasannya sudah jangan ditanya. Kita kalau sholat Jumat di masjid ini baca apa? Sholat Jumat suratnya apa setelah Fatihah? Sabbihisma. Ya. Kedua, hal ataka. Itu semua masjid. Memang sunnahnya begitu. Ya. Kalau ada yang baca inna atoina, lapar imamnya. Ya. Lapar imamnya. Jadi memang sunnahnya begitu kan. Orang khutbah Jumat itu tidak boleh terlalu lama. Begitu khutbahnya Nabi Muhammad kan. Khutbahnya tidak lama sehingga orang-orang yang mendengar hampir seluruhnya orang yang sholat Jumat pulang itu hafal semua. Berarti kan hebat itu. Ya, berarti khutbahnya lama nggak kira-kira? Kalau lama nggak hafal. Tapi malam ini kita nggak sedang ngomong hafal, enggak ya? Tapi khutbah Jumat nggak boleh lama-lama. Gitu. Khutbah Jumatnya ringkas, yang dibaca sabbihisma hal ataka. Begitu. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita semua hafal nggak kira-kira sabbihisma? Saya tunjuk satu buat tes ya. Oh, jangan di masjid minna la tahliki sitrana. Jangan buka aib di sini. Arti kalau gitu coba sabbihisma hafal nggak? Hafal insyaallah. Yasin yang panjang hafal. Ya kan? Kalau keroyokan. Kalau rame-rame Yasin bisa sampai akhir. Wa ilaihi turja'un. Tapi begitu baca sendiri nggak kelar-kelar. Ya. Mau ketemu salamun qaulan min rabbil hib 2 jam belum ketemu. Ya, dari salah jalan. Ya. Itu yang saya maksud ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan semua ayat langsung hafal. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan kepada malaikat Jibril turun lagi tolong hafal, benarkan bacaan saya, enggak, semuanya hafal. Tapi bukan itu, bukan intinya, bukan kecerdasan semata. Kecerdasan yang dibimbing oleh langit, yang dibimbing oleh wahyu, itu yang tidak mungkin salah. Jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan kecerdasan, ini cerdas, ini pinter, luar biasa pinter dan sebagainya, bisa dikatakan ini mungkin lebih pinter. Ada orang yang kurang ajar begitu. Nabi itu biasa kalau urusan akhirat benar, kalau urusan dunia belum tentu benar. Ada lagi itu. Setan juga itu namanya. Setan itu ngomong begitu. Kalau urusan akhirat benar, Nabi Muhammad itu benar. Kalau urusan dunia belum tentu benar. Nah, ini bahaya juga. Nabi Muhammad SAW apapun yang disabdakan pasti benar. Apapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tidak boleh ditolak. Siapapun yang mengatakan kok begitu, tapi maka dia tidak sempurna imannya, bahkan naudzubillah min dzalik bisa menjadi orang munafik yang tidak mau dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita pahami mengapa Nabi tidak boleh ditolak, mengapa syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh direvisi, mengapa syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh
dibenturkan dengan apapun. Mengapa? Karena kepastiannya, ya, kebenarannya adalah absolut, kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu 'anil hawa. Kita sering dengarkan ini. Ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berucap apapun kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mungkin salah. Kalau Rasulullah mengajarkan jilbab, ya pasti benar. Kalau Rasulullah mengajarkan bahwa orang Muslim itu harus saling sayang menyayangi, itu pasti benar. Kalau ada orang yang mengajarkan orang Islam, semua Islam suruh gontok-gontokan, berarti bukan ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, itu misinya setan. Setan itu apa misinya? Yuki abainakumul adawah. Setan itu tujuannya supaya orang berantem aja. Jadi kalau orang suka ribut saja itu, ya, bukan misinya Nabi Muhammad SAW. Kalau misi Rasulullah SAW, damai, innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam itu semua bersaudara. Makanya kalau orang Islam yang mati, enak ini duduk di tempat seperti ini, kemudian kita baca maulid. Masya Allah, ini maulid yang kita baca, kemudian kita dengar di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh para imam, Imam Muslim, juga para imam yang lain, menjelaskan orang Muslim, jangankan Nabi Muhammad, jangan Nabi Muhammad, orang Islam saja bisa memberi syafaat orang Islam yang lain. Orang Islam bisa memberi syafaat orang Islam yang lain. Kita ini sebutkan dalam hadis, nanti orang-orang yang baik, mudah-mudahan kita Allah menjadikan minal sholihin, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik, baik hatinya, baik perilakunya, baik akhlak. Kalau sudah menjadi orang-orang yang baik, disebutkan nanti orang-orang yang baik itu masuk surga. Allah menjadikan min ahlil jannah, lalu kita juga masuk surga. Begitu kita masuk dalam surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ayo. Orang-orang tadi mengatakan dalam beberapa riwayat, Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa mereka yang mencari, seperti di sini bisa lihat, duduk begini, kemudian orang-orang biasa hadir di sini. Habib Kadir yang absen. Siapa yang hadir? 1, 2, 3. Ada yang nggak ada? Berarti kalau nggak ada, tempatnya di mana? Nggak ada tempat netral. Di akhirat nggak ada tempat netral. Ada surga atau di? Nggak ada. Saya mau di warung Padangnya aja, Pak. Ya. Atau mau di tempat parkir. Gitu. Jadi pilihannya cuma 2. Begitu lihat, orang-orang tidak ada ini. Sebagian teman-teman kita yang biasa hadir, nggak ada. Atau yang biasa duduk bersama, puasa bersama, maulid bersama, Isra Mi'raj bersama, ada beberapa orang yang tidak ada. Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Orang tadi mengatakan begini, ya Allah, temanku yang biasa sholat denganku tidak ada di sini. Temanku yang biasa puasa tidak hadir sekarang. Kalau nggak ada di surga, berarti di mana? Neraka. Sekarang diutus, boleh keluarkan siapa yang kau mau dari teman-temanmu itu. Dilihat di neraka kosong. Sudah sampai dia tidak lihat, tapi dipanggil namanya fulan. Kemudian tadi mengatakan lebay, dia dengar suara. Jadi mereka mengenali wajah orang yang soleh, tapi dia nggak lihat, dia panggil. Alhasil diangkut. Seberapa? Yang mempunyai iman hanya 1 keping dinar, seperti uang apa? Uang logam yang ada sekarang 1.000, 2.000 itu yang ada dalam hati masih ada segitu, keluarin, masya Allah. Itu berteman dengan orang yang baik, ya. Kemudian masuk lagi, ya Allah sudah selesai, teman-temanku sudah aku ambil, tapi itu ada tetangga, ya, ada itu orang-orang yang pernah kumpul juga, siapapun yang diingatkan lagi. Allah SWT sudah diperiksa imannya, tinggal yang 1 dinar itu sudah dipilih lagi, ambil sisa dari teman-temanmu, dari umat Islam yang imannya setengah keping uang receh itu. Dan diambil, dilihat, diperiksa, kan nggak tahu. Kita lihat iman dalam hati kan, bukan lihat kostumnya. Nanti orang-orang yang kadang-kadang yang kostumnya bagus, malah ada di situ, dibuka hatinya nggak ada apa-apa karena itu agama dijual, ya, yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram dan seterusnya. Maka diambil lagi setengahnya, banyak.
Ya Allah, sudah selesai semua, sudah dimasukkan. Diambil lagi. Allah mengizinkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Keluarkan lagi. Walau seberapa? Mithqala dzarrah, walaupun hanya satu dzarrah, satu saja pernah mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan, dia masuk ke dalam surga. Yang memberi syafaat siapa itu? Orang-orang